Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara itu membangun masa depannya? Nah, Indonesia ternyata punya jawaban yang ambisius tapi juga simple banget. Kuncinya itu ada di kebiasaan kita sehari-hari. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa itu gerakan 7 kebiasaan hebat dan gimana ini bisa jadi game changer buat generasi penerus kita. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong, akarnya apa? Kenapa sih gerakan ini jadi penting banget? Ternyata ada tantangan-tantangan yang, ya, cukup serius yang lagi dihadapi sama generasi muda kita sekarang. Pasti sering dengar kan istilah-istilah kayak generasi strawberry atau generasi nokturnal? Kedengarannya mungkin kayak label iseng, tapi ini sebetulnya cerminan dari kekhawatiran yang beneran ada. Jadi pertanyaan gedenya adalah, sebenarnya ada apa sih sama anak-anak kita? Coba kita lihat datanya ya, dan ini jujur bikin kaget. Bayangin, 66% anak-anak di Indonesia itu udah pernah terpapar konten pornografi online. Itu artinya 2 dari setiap 3 anak loh. Ini nunjukin betapa gedenya tantangan kita di zaman serba digital ini. Dan masalahnya nggak berhenti di situ aja. Ada lagi krisis yang mungkin nggak kelihatan langsung, yaitu kesehatan mental. Faktanya, 1 dari 3 remaja kita itu punya masalah kesehatan mental. Ini bukan lagi isu pinggiran ya, ini udah level darurat yang harus kita tangani bareng-bareng. Dan tantangannya nggak cuma soal kesehatan aja, dengerin deh. Sampai November 2024, ada 960.000 pelajar dan mahasiswa yang kecantol judi online. Angka yang luar biasa besar. Dan ini nunjukin kalau masalahnya tuh udah nyebar kemana-mana. Nah, balik lagi ke istilah tadi. Generasi strawberry itu apa sih maksudnya? Jadi gini, ini tuh istilah buat ngegambarin generasi yang kreatif banget, idenya banyak, tapi di sisi lain dianggap kurang tahan banting. Gampang banget rapuh kalau kena tekanan atau tantangan. Terus ada juga generasi nokturnal. Ini ya, sesuai namanya. Mereka yang jam hidupnya kebalik. Malam begadang, pagi baru tidur. Biasanya gara-gara main gadget. Jelas banget kan, pola kayak gini pasti ngerusak kesehatan fisik dan juga bikin mereka susah buat bersosialisasi. Oke, setelah lihat semua masalah tadi, pertanyaannya kan terus gimana? Nah, pemerintah ternyata nggak tinggal diam. Ada solusi yang disiapin, sebuah strategi besar yang namanya penguatan pendidikan karakter atau disingkat PPK. Jadi, PPK ini bukan program asal-asalan ya, ini terstruktur banget. Pondasinya itu dibangun dari 5 nilai utama, religiositas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, sama integritas. Nah, 5 inilah pilar karakter yang mau ditanamkan ke setiap anak Indonesia. Dari konsep besar PPK tadi, muncullah sebuah turunan yang lebih praktis, lebih membumi, dan bisa dilakuin siapa aja. Nah, inilah dia inti pembahasan kita. Gerakan 7 kebiasaan hebat. Jadi, apa aja sih 7 kebiasaan hebat ini? Sebetulnya simpel banget. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Ketiga, olahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi. Kelima, gemar belajar. Keenam, bersosialisasi atau bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur cepat. Kelihatannya sederhana banget kan? Tapi jangan salah, kalau ini dilakuin konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Yuk kita kupas satu-satu. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Tujuannya simpel tapi penting banget, yaitu buat ngebangun disiplin. Kalau kita bisa disiplin sama diri sendiri dari pagi, seharian itu pasti jadi lebih produktif. Lanjut, yang ketiga, olahraga. Ini juga penting, bukan cuma biar badan kuat, tapi buat kesehatan secara keseluruhan. Badan sehat itu ngaruh banget loh ke kesehatan mental dan bikin kita lebih gampang fokus. Nah, yang keempat ini relevan banget sama masalah yang tadi kita bahas, makan sehat dan bergizi. Ini tuh jawaban langsung buat ngelawan angka obesitas yang makin naik di kalangan anak-anak muda, plus ya, biar nutrisi mereka buat tumbuh kembang itu terpenuhi. Kelima, gemar belajar. Ini krusial banget. Tujuannya biar anak-anak itu punya rasa penasaran yang tinggi dan semangat buat belajar terus seumur hidup. Inilah fondasi buat nyiptain generasi yang cerdas dan bisa beradaptasi sama perubahan zaman. Dan yang terakhir, tidur cepat. Nah, ini nyambung lagi kan ke masalah generasi nokturnal tadi. Ini solusi paling direct buat ngelawan tren itu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita dapat istirahat yang cukup. Yang penting banget buat perkembangan otak dan emosi mereka. Mungkin ada yang mikir, masa sih cuma dari kebiasaan-kebiasaan simpel gitu bisa bikin perubahan besar? Jawabannya, bisa banget. Dan kuncinya ada di 2 kata, pembiasaan dan kolaborasi. Jadi filosofinya gini, semua itu dimulai dari hal kecil. Dari pembiasaan, yaitu sesuatu yang kita ulang-ulang terus setiap hari.
Lama-lama pembiasaan ini jadi kebiasaan. Nah, kumpulan kebiasaan baik inilah yang akan ngebentuk kepribadian yang kuat. Dan kalau banyak individu punya kepribadian yang tangguh, ya ujung-ujungnya akan ngebentuk peradaban bangsa yang unggul. Keren kan? Intinya tuh ada di kutipan ini, dan ini bagus banget. Konsistensi dalam usaha kecil sekalipun akan membuahkan hasil besar. Jadi, kuncinya bukan di hal-hal yang bombastis, tapi di hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Disitulah kekuatannya. Tapi, penting buat diingat ya, ini bukan tugas pemerintah atau sekolah aja, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kunci suksesnya itu kolaborasi. Sekolah, keluarga di rumah, lingkungan masyarakat, bahkan media, semuanya harus ikut gerak. Ini benar-benar kerja gotong royong skala nasional. Jadi semua effort ini, semua kebiasaan ini, kalau kita tarik benang merahnya, muaranya cuma satu, membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Dan itu semua dimulai dari unit terkecilnya, yaitu setiap individu yang sehat dan berkarakter. Goal akhirnya jelas banget. Kita mau menciptakan generasi yang kokoh berdiri di atas 3 pilar. Fisiknya sehat optimal, mental dan spiritualnya juga kuat, dan yang paling penting, punya karakter dan kepribadian yang unggul. Nah, dari semua ini, akhirnya kita sampai di sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau ternyata sebuah gerakan nasional yang sebesar ini dimulainya dari langkah-langkah yang super kecil, pertanyaannya buat kita semua adalah, kira-kira kebiasaan kecil apa sih yang bisa kita mulai hari ini juga buat membangun masa depan yang lebih baik, bukan cuma buat bangsa, tapi buat diri kita sendiri dulu.